Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Harani Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari mata kuliah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang berjudul Klasifikasi Sumber Daya Alam dan Hubungannya Satu dengan yang Lainnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semuanya kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di bumi dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penggolongan sumber daya alam itu ada beberapa macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan berbagai cara. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah sumber daya alam seperti sumber daya alam materi tersebut. Kedua, sumber daya alam hayati ialah sumber daya alam yang bentuknya berupa makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Ketiga, sumber daya alam energi, yaitu barang yang dimanfaatkan oleh manusia adalah energi seperti sumber daya alam tersebut. 4. Sumber daya alam ruang, yaitu ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. 5. Sumber daya alam waktu merupakan sumber daya alam yang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya, contohnya air. Berdasarkan pada pembentukannya, sumber daya alam diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sumber daya alam tak pulih. Sumber daya alam tak pulih. Sumber daya alam tidak dapat pulih atau tidak dapat diperbaharui, mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbaharui atau diolah kembali. Untuk terjadinya sumber daya jenis ini diperlukan waktu ribuan tahun. Metal, batu bara, minyak, bumi, batu-batuan termasuk dalam kategori ini. Yang kedua, sumber daya alam yang pulih. Sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbaharui ini mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbaharui oleh alam sendiri maupun bantuan manusia. Yang termasuk dalam kelompok sumber daya alam ini adalah mempunyai sumber daya alam air atau tidak yang mengalir di sungai maupun tidak mengalir seperti air di dalam dan di laut, angin, cuaca, gelombang, sinar matahari, dan bulan. Aliran sumber daya alam jenis ini entah dipakai atau tidak, terus-menerus dan ada dapat diperkirakan. Sumber daya alam memiliki sifat gabungan. 1. Sumber daya biologis, yang termasuk dalam sumber daya biologis adalah hasil panen hutan, marga satwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. Sumber daya alam jenis ini mempunyai ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena mereka dapat diperbaiki setiap saat, asal ada perawatan untuk melindungi dan pemakaiannya sesuai dengan persediaan mereka dan kebutuhan. 2. Sumber daya tanah. Sumber daya tanah ini menggambarkan gabungan antara sumber daya alam dan dapat diperbaharui yang tidak dapat diperbaharui maupun sumber daya biologis. Sebagai contoh adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah terjadi karena perbuatan akan tanaman dan adanya organisme-organisme yang mengeluarkan bermacam-macam nutrisi tanah untuk diserap oleh tanaman. 2. Implikasi dari penggolongan sumber daya alam. Sesungguhnya perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam
yang tidak dapat diperbarui hanya tergantung pada derajat keberadaannya sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Karena adanya penemuan-penemuan baru hasil ekspektasi dan diperbaharui volume persediaan dan sumber daya alam yang diperbaharui. Ketiga, pengelompokan lain sumber daya alam, yaitu sumber daya alam dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh wisata, atau seharusnya dikuasai oleh pemerintah, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada swasta. Beberapa macam sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, biji besi dapat diperlakukan sebagai barang pribadi atau private goods, sedangkan udara dan air dapat diperlakukan sebagai barang publik atau public goods. Sumber daya yang memiliki ciri barang publik maupun tidak mau agar dapat diperoleh alokasi dan distribusi yang optimal, yaitu demi efisiensi dan keadilan, harus berada di bawah campur tangan pemerintah. Baiklah, cukup sekian isi dari makalah yang saya presentasikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.